izin ngerekam ya kak. Omongannya. Yang paling pertama kan memang tadi UTPKS itu, karena sebenarnya itu sudah disahkan lewat berbagai macam hal ya gitu ya. Kalau kemudian lain lagi kalau misalnya bekerjanya di kampus. Kalau di kampus berarti kita harus ngikutin undang-undang, bukan undang-undang, Permendikbud tahun 2024 nomor 55 tahun 2024 yang ada di UPJB Instagramnya. Kamu lihat aja Instagramnya itu. Kalau bekerja di dunia kampus perguruan tinggi berarti pakai undang-undang itu, Permen gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk peraturan umumnya ya tadi di undang-undang TPKS-nya itu. Nah, kalau yang di dunia kerja apakah kemudian ada, biasanya ada pedoman dari Kemenaker, kalau saya nggak salah itu di keputusan menteri juga. Keputusan menteri belum, masih ada wawancara. Kemenaker nomor 88 tahun 2023 itu tentang pedoman pencegahan kekerasan untuk di tempat kerja. Jadi pedomannya betul. Nah, Berarti bisa dibaca di situ ya. kalau untuk gimana-gimananya kamu bingung ya baru nanti kamu bisa nanya lagi gitu kan. Iya. Karena kamu harus tahu dulu gitu. Payungnya memang pakai tetap undang-undang nomor 12 tadi. Iya. Cuma lebih spesifik Kemenaker mengerucutkan kalau di dunia industri seperti apa. Okay. Itu kan. Nah, di tempat kerja hal yang perlu diperhitungkan lagi, tempat kerjanya ini akan tempat kerja seperti apa. Apakah kemudian yang non formal atau formal gitu ya. Maksudnya kalau non formal kan kayak yang ya kalau misalnya kamu cuma jadi content creator misalnya gitu kan, terus kerjanya remote tapi kamu di harass verbally misalnya gitu. Nah itu kan juga termasuk ke ranah atau payung kekerasan, cuman nggak seksual, kecuali harassmentnya tuh in terms of sexual things ya kan. Misalnya kamu berkata ini kamu kok seksi banget ya misalnya gitu kan, itu bentuk harassment juga. Nah kalau misal berarti harus bisa tuh aplikasinya kayak kasih alert bahwa sebetulnya perlakuan entah nggak tahu ya pakai voice atau pakai sentuhan atau pakai apa, nggak jangan orangnya yang masukin jenis kekerasannya, tapi harus ada sensornya harusnya ya kalau kamu harapannya begitu ya. Jadi nggak cuma interface-nya. Kalau aplikasi kesehatan di Apple atau di mana kan biasanya kalau kita mau masukin siklus menstruasi kita itu kan kita yang masukin kan. Setelah kita masukin baru nanti dia mikir sendiri. Nah berarti kan mungkin di awal memang perlu ada screening ya kondisi kesehatan mentalnya dia gitu. Nah itu yang perlu kamu perhitungkan gitu, bagaimana kamu membungkusnya. Karena kan untuk gini, orang-orang yang mengalami kekerasan ataupun yang sudah pernah mengalami kekerasan itu akan sulit untuk sadar bahwa dia itu punya permasalahan ya kan. Kalau kamu cuman berhenti ada di tadi ya, yang pokoknya saya mau ngasih tanda aja, pokoknya kalau udah ada frasa ini HP-nya, smartphone-nya akan bilang bahwa misalnya dia kasih getar-getar dengan pattern tertentu, terus bilang bahwa ini tuh lagi di arrest lo gitu kan. Berarti paling nggak itu untuk membangunkan apa ya, sistem sensornya untuk oke, kita harus get away dari situasi itu kayak gitu. Paling ya cuman itu yang mungkin dilakukan supaya mencegah dia untuk bertahan lama di satu situasi itu. Problemnya adalah ketika dia tidak sedang memegang handphone atau pakai smartwatch. Iya dong, kalau aplikasi, apalagi kalau itu aplikasinya cuma bisa diakses lewat laptop. Iya dong. Nah itu nggak tahu kamu kalau mendesain itunya kan berarti kamu harus ngeh gitu gimana ya caranya, apakah memang harus ada buku panduan khusus atau dia tuh bisa dibawa kemana-mana, karena kan maksudnya easy to use ya goalnya. Karena korban kekerasan itu selalu punya ciri khas kepribadian, ciri khas karakteristik yang nggak bisa dilepas dari dia. Meskipun kita mencoba mencegah gitu kan, tapi tetap ada siklus yang bikin dia nggak bisa keluar dari kondisi itu. Ada freeze momennya. Kayak kamu deh misalnya habis pernah tabrakan nggak motor sama mobil gitu, kayak kamu juga lo tabrakan nggak ya gitu. Ada zero momennya di situ. Nah di situ tuh sebetulnya yang krusial yang bisa kamu
pikirkan gitu kan sebagai pembuat desain aplikasi, harusnya di situ dulu sih. Nah kalau setelah tadi yang kamu bilang, nah setelah itu berarti kan orangnya tuh sudah cukup harus ngeh gitu kan bahwa oh ternyata tadi tuh hal-hal yang sudah berulang berapa kali ya, misalnya kamu diperlakukan seperti ini udah sekali loh, terus kedua kali, terus ketiga kali, berapa nih batasnya sampai kamu bisa lapor misalnya. Sebenarnya sekali harusnya langsung lapor gitu kan selama ada buktinya. Nah kalian bagus si aplikasi itu bisa membantu penyimpanan buktinya, entahlah dia ngerekam dengan otomatis, jadi sistemnya kayak AI gitu kan ya, dia kayak Siri-nya yang merekam sendiri kayak gitu, sehingga nanti dia langsung masukin ketika orangnya cari-cari di aplikasi, oh waktu itu gue dibawa seperti ini ya, oh kayak gini ya, terus nanti dia bisa keluarin transkripnya misalnya gitu. Jadi rumit sih karena orang dengan kekerasan itu satu dia nggak bakal aware gitu, jadi aplikasinya memang harus sangat pintar untuk bisa membantu dia aware gitu. Nah nggak tahu nih kamu maunya kayak gimana TA-nya, karena kan itu rumit ya, kalau yang kayak yang saya bilang gitu. Pembimbingnya Pak Desi, terus maunya Pak Desi gimana? Kalau dari Pak Desi, dari yang tadi tetap dari pencegahan sama penanganan kayak gitu. Ya paling yang mungkin bisa dilakukan ya pencegahan, tapi bukan kamu bentuk konten-konten doang kayak konten medsos ya, nggak bisa kalau kayak gitu. Itu mah namanya bukan pencegahan, tuh promosi. Kalau pencegahan itu kan berarti orangnya udah ngalamin dong. Iya. Gitu levelnya tuh. Kalau pencegahan kamu udah jerawatan baru kamu beli obat jerawat. Kalau kamu lagi nggak punya obat, kalau kamu nggak punya jerawat, kamu pakai skincare yang mencegah jerawat, itu namanya kamu menjaga kan gitu. Nah kalau kamu udah punya jerawat berarti kamu harus pakai obat. Nah sama itu kayak gitu, dia udah jadi korban kekerasan karena kan targetnya perempuan yang punya kondisi atau punya ciri-ciri korban kekerasan ya, sehingga kamu mencegahnya ya itu. Nah kalau kamu mau promosi ya itu tadi, jangan sampai keliru ya pendekatannya. Kamu mau promosi atau mau mencegah? Karena kalau mencegah itu berarti orangnya sudah ada di dalam kondisi itu. Nah kamu mau yang mana? Kalau dari aku pencegahannya tuh misal kalau dia dari luar, pencegahannya tuh kayak ada notifikasi kalau yang dilewatin itu tuh berbahaya gitu, misalnya sering ada kasus atau apa gitu sih Kak. Dari luar maksudnya apa? Maksudnya di luar tempat kerja, bisa di perjalanan dia berangkat kerja atau gimana gitu. Kayak Terus kalau ternyata jalan pulangnya dia harus lewat situ gimana? Nggak ada jalan lain misalnya? Dikasih notifikasi dong, dia pasti akan harus lewat situ kan. Terus hati-hati. habis itu aplikasi kamu ngapain? Kayak bisa menghubungi teman, jadi dia sambil ditemenin sama teman call gitu langsung nyambung ke call teman gitu Kak. Untuk jaga-jaga, iya. Kalau nggak diangkat? Mungkin kayak kontak lain atau gimana gitu. Itu yang agak aneh sih di bagian itu, karena butuh respon yang cepat kalau kayak gitu kan. Itu kan kayak 911 ya. Iya. Kalau kayak 911 ketika nggak direspon berarti nggak akan ada pencegahan atau apalagi penanganan kayak gitu. Nah itu tuh yang saya nggak tahu gimana. Kalau menurut saya sih ketika kamu kasih notifikasi ya udah, terus nextnya apa gitu kan. Oke lah misalnya kalau dia harus ini kah pilihannya apa, apakah dia menghubungi orang terdekat ataukah dia menghubungi psikolog di daerah situ atau dia ganti jalan atau apa. Nah itu juga akan lebih baik ketika aplikasinya bisa menyarankan, misalnya kayaknya dengan kondisi kamu yang udah berapa kali lewat sini dan kamu tetap ada di kondisi ini, berarti kamu harusnya pilihan pertama cari jalan lain, pilihan kedua ngapain gitu. Jadi memang yang harus praktis gitu supaya dia berarti gue harus kayak gini ya gitu. Tuh cuman agak aneh sih kalau misalnya dia tuh di plan B-nya kalau misalnya nggak diangkat. Ya kan? Iya. Gitu. Kalau penanganannya ya itu tadi, berarti kan kalau lembaga ya kamu bisa nyari beberapa lembaga, cuman masalahnya lembaga-lembaga itu terkunci di waiting list klien. Iya. Jadi kan memang harus panggil yang
24/7 kayak 911 gitu. Ya, misalnya layanan kesehatan mental tertentu, misalnya 112, 119 yang akan selalu mengangkat kalau dia ada sesuatu. Kayak langsung terhubung ke Langsung 911 misalnya. terhubung, istilahnya 911-nya sini lah Iya, gitu kan. Ada apa sih 24 emergency call-nya kayak gitu. Nah baru deh kalau memang dari situ dia udah bisa tenang gitu kan. Even kamu bisa kasih hint kecil juga kalau memang dia kesulitan untuk bernafas, kamu kasih alert bahwa ayo kita, kayak biasanya kalau di smartwatch tuh udah dikasih ingetin kayak ayo waktunya lu nafas gitu 1 menit misalnya gitu. Tapi jangan selalu setiap 1 menit sebetulnya. Misalnya dari 24 jam menitnya udah banyak banget gitu ya. Terus kamu suruh dia latihan bernafas akan jadi aneh gitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu dibantu juga gitu kan. Kita punya asumsi juga nggak semua orang punya smartwatch ya. Iya. Gitu ya, paling nggak smartphone gitu. Gitu sih. Tapi kalau buat sekarang tuh pencegahannya tuh gimana sih, kayak prosedur pelaporannya gitu Kak? Prosedur pelaporannya Iya. Dari misalkan mau kemana gitu, ke lembaga apa, misal ke Komnas HAM, apakah prosedurnya sulit gitu? Kalau enggak sih, kalau prosedur sebenarnya ya ada-ada aja. Pelaporan itu harus disertai bukti, cuman itu. Makanya tadi kan saya bilang kalau bisa aplikasinya itu yang gather bukti-bukti yang mungkin tidak terpikirkan oleh korbannya untuk dikumpulkan saat itu. Ya kan? Jadi dia punya kemampuan untuk oke, gue simpen ya di cloud gue. Kalau ada kata-kata ini, misalnya kata-kata tertentu gitu ya, kamu bisa cari lah ya, data mining gitu misalnya. Apa sih gitu ya ciri-ciri orang sexual harassment di tempat kerja? Apa sih ciri-ciri orang sexual harassment di jalanan misalnya? Gitu. Jadi kamu mining data dari medsos, dari ya wawancara sama orang dan lain-lain. Gitu, untuk kemudian memberikan ya itu tadi, kasih tahu bahwa lu tahu nggak sih kalau lu itu dikatain lu tuh lagi dikasih ada indikasi bully ini di sini gitu. Ya kan? Tapi hati-hati juga, berarti aplikasinya juga harus sensitif, jangan sampai bosnya memang marah karena kesalahan dia dibilang bully gitu. Ya kan, jangan sampai gara-gara ada aplikasi itu dampaknya orang jadiin aplikasinya itu senjata untuk jatuhin bosnya. Hati-hati karena di kantor kan main politik kayak gitu. Selama bisa di report ya nggak apa-apa gitu. Kalau prosedurnya tergantung tempat yang terjadinya ya. Misalnya kalau di kantor berarti kan akan ada prosedur SOP-nya gitu kan, panduan operasionalnya sesuai dengan kebijakan kantor. Nah kalau di kampus ya sama, kan pasti akan mulai dari entah pelapornya, entah saksinya, siapapun nggak boleh ngelapor selama ada bukti konkretnya. Kalau memang omongan tuh apa bukti omongan dia gitu, apakah direkam suaranya? Nggak ada rekaman, tapi ada saksi. Oke, saksinya siapa, mau nggak testify kayak gitu loh. Nah karena itu butuh banyak pihak, makanya bisakah aplikasi itu yang tadi dengan pintarnya menggather semuanya gitu kan. Entahlah dia sensitif terhadap suara, sensitif terhadap gerakan atau apa kayak gitu ya, sensornya yang ditambah dan lain-lain kayak gitu. Dan itu harus bisa dipakai di semua jenis handphone, dari level yang paling rendah sampai yang paling tinggi harusnya kan. Karena kan korban-korban itu nggak menutup kemungkinan orang yang baru bisa beli handphone murah, nggak bisa yang iPhone mahal gitu misalnya. Ngerti kan? Gitu. Jadi sehingga aplikasi kamu bergunanya lebih luas gitu. Ya. Gitu kan. Misalnya kalau sentuhan, misalnya kamu dipakai tuh di download aplikasinya sama mbak-mbak yang tukang pijat. Mbak-mbak tukang pijat kan kadang-kadang ada bapak-bapak yang nakal atau mbak-mbak yang nakal minta, oh ya kita pijat plus yuk misalnya. Misalnya ada kata-kata plus terus langsung teleponnya bilang lu alert nih gitu ya misalnya kayak gitu. Berarti kan teleponnya harus udah bisa ngerti ya gitu. Plus gitu kayak aduh, kadang-kadang dia terperangkap di situasi seperti itu tapi mau keluar nggak bisa. Ya kan. Nah dialah gitu yang penyelamatnya. Sebenarnya itu sih. Kalau kamu mau sampai ke prosedur, kamu cuma mau tampilin misalnya prosedurnya gini loh, nggak akan efek.
itu nggak akan efek untuk orang yang sedang mengalami itu. Karena apa? Perhatiannya nggak sedang ke situ. Dia bahkan untuk mikir gua harus apa sekarang nggak bisa. Makanya memang harus otomatis gitu. Gitu sih. Nggak bisa cuman oh ya udah ada notifikasi terus orang-orang notifikasi chat aja kamu kacangin. Gimana caranya bikin notifikasi itu supaya sangat diperhatikan oleh yang punya handphone? Kan itu jadi problem ya. Gitu. Kalau misalkan fitur yang setelah dia ngalamin habis itu bisa konsultasi ke psikolog, kira-kira itu efektif nggak ya? Kalau untuk setelah dia tenang, kadang-kadang itu ada kondisi gini, ada kondisi tenang, terus ada kondisi rush hour-nya lah kasarnya. Ya, ketika dia sedang ada dalam kondisi itu, pasti dia akan shutdown semua sistem berpikirnya, semua sistem emosinya, sampai kemampuan dia untuk mengingat atau melakukan hal sesimpel apapun. Gitu kan. Nah, kalau mau dikasih rekomendasi untuk datang ke psikolog, ya nggak apa-apa, kamu bisa masukin beberapa nama psikolog yang memang concernnya di bidang itu, atau misalnya Kemen PPA gitu, Komisi Perempuan, gitu kan, dia kasih hotline gitu kan untuk ya udah ini aja, atau lebih spesifik lagi kamu bikin hotline-nya itu per daerah. Jadi kan handphone bisa ngecek track lokasi dong. Kalau dia misalnya lagi ada di daerah Jakarta, nah cari tuh daerah hotline terdekat yang bisa untuk hampirin dia. Kayak gitu. Entah lewat Puspaga tuh pusat keluarga ya, pendidikan anak dan keluarga misalnya, atau itu biasanya ada Komnas tuh dia punya ini sih, anti kekerasan gitu kan, ada pengaduannya. Nah, kamu bisa kasih tahu, segera lapor ke sini nih, cara lapornya ini. Kamu langsung kasih tombolnya aja gitu, ayo lapor segera. Nah, itu pun biasanya orang akan mengurungkan niat karena aduh ntar kayaknya gue nggak dianggap lagi gitu. Nah, itu gimana tuh cara aplikasinya supaya ayo ya bisa mendorong dia untuk jangan takut gitu. Berarti apa tuh yang bikin dia tenang? Ya kan? Apa yang bikin dia tenang dari situ? Apakah kemudian bukan dipaksa ya, pasti nggak bisa kalau dipaksa. Cuman kan biasanya kalau di Komnas Perempuan ada ininya ya, lapor.go. Nah, kalau kamu kasih link untuk kesini pun, ini kan mereka butuh banyak usaha ya untuk nulis ini. Nah, itu bisa nggak aplikasinya yang bantu misalnya? Karena kan AI dong, AI harusnya bisa tuh lebih mendukung dia untuk kayak support dia bahwa gue ada di sini, gue akan temenin lo kayak gitu. Tapi memang untuk sampai di level itu susah sih untuk orang Indonesia. Cuman ya kalau dalam artian kerja industri harusnya orangnya cukup bisa mikir lah gitu ya. Kecuali tadi kerjanya yang memang beda sektornya, non formal atau freelancer kayak gitu. Gitu. Kalau sekarang ada masih kasus yang emang benar-benar orangnya tuh ngelapor gitu kan? Ada orangnya sendiri, korbannya. Biasanya tuh ngelapor ke Komnas atau gimana? Komnas atau maksudnya siapanya yang dilaporin? Orang-orang kebanyakan nggak tahu sih aksesnya gitu kan. Kalau kamu mau ke siapa ya kamu bisa langsung ke Komnas Perempuan misalnya kalau itu memang perempuan. Tapi kalau itu anak-anak ya ke Kemen PPPA kayak gitu kan. Jadi memang, dan kalau memang kasusnya tentang kekerasan ya, kalau tentang pendidikan ya berarti beda kan gitu. Itu bisa langsung ke Komnas sih, nggak apa-apa, atau ke daerah-daerah. Kalau di daerah tuh biasanya ada unit apa ya namanya, UPTD PPPA, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kalau di UPTD kota itu biasanya akan ada tuh nih, kayak misalnya hotline Sapa 129 atau KPAI gitu kan. Jadi
ya pasti kantor polisi dan lain-lain. Tapi hotline Sapa ini nanti akan nge-link ke termasuk ini ya, handphone ini kalau nggak salah WhatsApp sih. Itu untuk mereka segera lapor. Biasanya kalau mau lanjutin karena dia hotline gitu, kurang lebih gitu sih. Kalau contoh kasusnya kira-kira apa ya Kak? Yang pernah ngelapor gitu, pernah ngelapor Macam-macam sih, bisa pelecehan, bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan psikologis. Kalau pelecehan bisa pelecehan fisik juga, kan pelecehan macam-macam ya. Gitu. Jadi kan perlu diketahui gitu ya bentuk seperti apa yang dialami oleh dia. Apakah kemudian eksploitasi seksual, misalnya dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang seksual atau yang nggak seksual misalnya, atau melakukan ada abuse of power lah intinya kayak gitu kan. Kekerasan kan nggak harus seksual gitu ya, bisa fisik, justru fisik makin kelihatan gitu kan. Nah, ya, yang dilaporin apa itu kasusnya macam-macam karena terselubung, bisa bullying juga gitu. Bullyingnya bisa harus dibedain ya. Kalau misalnya bullying itu berarti kan kondisi yang udah sama dan berulang kali terjadi dan ada penontonnya dan penontonnya diem aja. Sedangkan kalau pelecehan nggak harus ditonton, bisa dilakukan gitu. Jadi itu yang harus bisa disadari gitu oleh orang gitu. Ya, tapi itu tadi hati-hati juga ketika bikin interface-nya, nanti jangan sampai cuman dimarahin aja terus dibilang kamu di gaslight misalnya kan gitu ya. Nah itu tuh jangan sampai aplikasi itu tambah mengglorifikasi gitu ya hal-hal yang harusnya tidak perlu dipermasalahkan. Bukan tidak perlu dipermasalahkan sih, yang tidak tepat konteksnya. Paham ya? Itu sih. Udah, apalagi? Kalau menurut Kakak sendiri, kalau dari hukum itu udah efektif gitu belum sih dalam melindungi perempuan? Kalau dari undang-undang sih udah berusaha banget ya, sampai undang-undang yang disahkan itu aja udah besar banget usahanya sebetulnya. Cuman prakteknya di lapangan itu tuh yang kemudian kita nggak bisa pukul udah efektif atau belum, karena kan itu kasuistik ya. Kasuistik artinya penanganan satu kasus dengan kasus yang lain tidak bisa dipukul rata. Metodenya, pendekatannya sama atau enggak, karena tergantung kasus dan korban dan pelakunya, tingkat keparahannya kayak gitu. Jadi apakah ada hukum yang melindungi? Ya ada, tapi apakah praktek hukumnya kemudian sudah maksimal atau tidak, balik lagi ke kasus-kasus yang terjadi di lapangan kayak gitu. Kayak kalau buat pelakunya sendiri tuh biasanya nanti setelah misalkan emang udah dilaporin, dia bakal diapain sih? Kalau pelaku macam-macam sanksinya ya tergantung keparahan perlakuan kekerasannya ya. Kalau memang ternyata itu junto kasusnya ya, ini sepengalaman saya, tapi nanti kamu perlu tanya juga sama orang hukum gitu ya. Kalau memang ternyata dia kena pasal di undang-undang TPKS, lalu dia juga kena pasal di KUHP gitu kan, kitab undang hukum pidana, maka nanti akan berlapis. Nah kalau itu ternyata pelakunya anak-anak, berarti kena lagi undang-undang anak-anak gitu. Jadi hukumannya itu bisa berlapis dari beberapa undang-undang gitu ya. Ada yang langsung sanksi kurungan atau denda, ada yang sanksinya itu rehab gitu ya. Nah tergantung nanti pelakunya itu siapa, kasusnya separah apa gitu ya, terus korbannya separah apa. Jadi memang dilihat lagi ke korbannya dari sudut pandang korban, bukan dari sudut pandang korban sih. Dari hakim itu akan memutuskan bahwa pelakunya akan diapain kayak gitu. Kalau secara hukum ya, tapi kalau sanksi sosial ya pasti masyarakat, netizen lah ya yang lebih tahu ya. Misalnya dia dikatain, dikucilkan dan lain-lain. Tapi kalau secara hukum ya sejauh ini sih begitu praktek hukumnya gitu. Cuman kalau mau dibawa ke ranah hukum ya itu tadi, bukti-buktinya harus kuat. Makanya tadi apakah bisa, itu ya pertanyaan kritisnya untuk kamu, mungkinkah gitu ya aplikasi itu yang gather semua buktinya saat terjadi
bukan saat proses terjadi kasusnya. Kan kadang-kadang itu kayak sekelibet aja kayak kita kedip udah selesai gitu kan, kayak kita nggak kerasa gitu. Apalagi tadi orang dengan mekanisme yang setiap hari merasakan hal itu dari orang-orang terdekatnya. Masalahnya kan di situ. Gitu. Paham ya? Ngerti ya? Iya. Kalau yang misalkan di aplikasi itu nanti ada perkumpulan komunitas gitu buat sharing-sharing, buat cerita-cerita gitu, kalau menurut aku gimana? Itu agak ada dua mata pisau kalau kayak gitu. Satu, positifnya dia bisa mendukung. Dua, justru nggak mendukung, malah jadi tempat gibah. Ya, jadi kalau mau support grup kayak gitu, itu memang harus kalau memang mau dibuatin online gitu ya, banyak sekali trigger warning atau disclaimer yang harus dilakukan. Dan itu pasti private ya, hati-hati gitu ya. Ketika itu tidak confidential, justru nanti malah misalnya HP-nya dipinjam siapa, ternyata muncul nih notifikasi dari apa, dari kelompoknya misalnya lagi ngomong, gue lagi di ini nih, gue lagi dipaksa sama cowok gue gini misalnya ya. Nah itu tuh, jadi ada kebocoran seperti itu gitu loh. Mendingan sih kalau untuk komunitas ya udah pilih aja, tapi kemudian untuk semua ceritanya nggak usah ditulis di situ sih kalau saran saya gitu. Jadi kalau memang mau menulis langsung aja ke orang yang siapa supervisornya misalnya, entahlah di situ siapalah gitu, psikolognya kah atau konselornya kah gitu. Kalau mau support group, pembahasan kasus atau pembahasan emosi dan lain-lain saat ketemu, kalau memang mungkin ketemu ya, atau saat online session, maksudnya literally video call gitu, jangan di chat kayak gitu. Takutnya tuh banyak oknum, karena kalau udah kayak gitu bisa jadi oknum, bocor, ntar jadi kasus lagi. Kan apa-apa lewat manifest bisa ya sekarang kayak gitu loh. Ntar dibilang, oh ya ini bisa nih jadi bahan, ini gue ada support group yang gini-gini ya, itu tuh dampaknya ke situ, akhirnya dia nggak percaya lagi. Jadi memang harus sangat reserve dan tertutup gitu, nggak boleh sembarangan orang yang masuk. Bahkan untuk yang kalau dari pengalaman ada orang yang pura-pura jadi volunteer tapi ternyata nyatanya pengen mengejar satu korban itu, terus dia untuk nggak, gue udah tobat kok, segala gue mau terapi segala macam, tapi pokoknya ini intinya gini, kalau dia udah korban dan pelaku statusnya, pelaku tuh nggak bisa akses lagi itu tempat untuk dia. Nah itu gimana cara aplikasinya enggak ya? Gitu. Boleh sih ada support group, tapi untuk link aja, bahwa dalam artian tidak menceritakan secara terbuka lewat chat gitu ya. Takutnya digunakan untuk hal-hal yang lain. Meskipun kamu disclaimer bahwa semua hal yang ditulis di sini akan bersifat rahasia. Gimana sih rahasia kalau udah di online internet? Itu pasti nggak akan rahasia. Gitu. Kalau di kakak sendiri ada link komunitas yang tentang perkumpulan itu nggak sih, Kak? Link komunitasnya itu ada, tapi mereka nggak mau dikasih biasanya. Berarti kan gitu. Mendingan kamu arahin ke lembaga bantuan hukumnya, LBH. Nanti LBH-nya yang akan kita ke sini misalnya. Karena mereka nggak mau diketahui keberadaannya. Nggak langsung diketahui gitu ya? Ada, tapi nggak mau terbuka sampai siapapun boleh masuk. Even kamu aja misalnya orang yang lagi penelitian tuh pasti nggak dibolehin masuk kalau kamu memang nggak pernah ada sangkut pautnya, kamu cuman tertarik karena kamu bikin tugas akhir dan penelitian, itu biasanya mereka kan langsung menutup dari halayak umum. Gitu. Ya. Berarti kalau untuk mencari korban untuk mereka cerita juga agak sulit ya, kayak? Iya, biasanya agak susah, kecuali memang ada satu biro atau itu di lembaga misalnya yang menangani itu semua. Gitu. Sama kan biasanya kalau udah ikut kayak gitu pasti ada cost-nya ya. Nah kita kan juga harus inform itu ke orang yang pakai aplikasi kamu bahwa lo ini ada cost-nya lo. Jangan sampai juga nanti nggak mau ikut karena nggak punya uang kayak gitu. Kompleks sih pokoknya kalau ngomongin itu, nggak bisa kamu kayaknya bisa dicari jalan, nggak bisa ada nih batu kerikilnya, ada lagi nih batu sungai gitu, akan ada terus kayak gitu. Jadi memang
Ini kamu tentuin aja di pencegahannya misalnya. Mm-mm. Atau kalau di penanganan ya kamu cuma bisa kasih opsi doang. Jadi nanti kasih aja ke adik kelas kamu yang mau lanjutin project kamu, karena menurut saya itu nggak mungkin sempet lah dalam waktu berapa bulan dong kamu bikin. Oke. Kalau kamu itu tadi aja deh, misalnya kamu fokus ke perkara pencegahan ya gitu, sama pengumpulan bukti, itu aja udah susah menurut saya sih. Nggak tahu ya kalau kamu bikin aplikasi, karena harusnya detail dong itu. Iya. Apa sih gitu ya, data seperti apa yang dia bisa gather sebagai bukti, terus kemudian bentuk atau gestur. Berarti kan kamu harus main lewat gestur, sentuhan, voice, atau mungkin bahkan dia bisa mendetek pesan yang dikirimkan, frasa-frasa tertentu yang dikirimkan. Harusnya kalau dengan saya itu dari ribet ya, nggak tahu deh kalau kamu anak di kafe. Makanya harus ngobrol sama orang informatika kalau kayak gitu, orang sif ya gitu, sehingga tahu gimana gitu. Kalau kamu cuma mau desain itunya doang mah ya mungkin cepet, tapi apakah itu berguna atau tidak gitu loh. Atau ketika digunakan ternyata tidak efektif, nah itu tuh yang jadi problem. Jangan sampai kamu udah susah tapi nggak berguna desainnya. Kalau misalnya kamu pilih color palette pun juga harus diperhatikan gitu ya, jangan kasih warna-warna yang bikin dia tidak aman, tidak tenang, tidak tentram gitu ya. Oke lah kalau misalnya alert berarti kamu langsung tegas aja warnanya merah gitu kan, kuning, hitam, udah. Jangan lagi pakai warna yang lain. Tapi kalau untuk, karena itu di dunia kerja berarti pendekatan kamu juga desainnya mesti profesional. Ya kan, jangan terlalu anak-anak, jangan terlalu ceria. Maksud kamu biar lebih, nggak bisa juga, karena malah orang-orang yang dengan kondisi seperti itu akan numb secara emosi, sehingga warna itu juga bukan cukup, sangat memengaruhi bagaimana dia berespon. Warna sangat mempengaruhi ya kan? Iya, jadi warna-warnanya kamu harus pilih juga. Itulah makanya kenapa ada psikologi warna. Gitu. Kenapa alasannya? Kenapa harus warna merah kalau alert ya, supaya atau warna hitam dan kuning gitu kan. Kenapa kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk pencegahan, untuk pengumpulan bukti gimana tuh caranya gitu. Itu juga harus diperhitungkan ya kalau kayak gitu. Itu sih paling. Ini kamu sendiri yang mau apa gimana sih Awalnya aku topiknya? Topiknya aku emang tentang perempuan sebenarnya, cuman bikin yang lain. Terus daripada sih nyaranin bikin ini kayak super app gitu, bisa ada apa aja gitu. Cuman gini, kalau misalnya dimin, menurut saya sih ya, kalau kamu fokus ke tiga-tiganya itu menurut saya nggak efektif. Kenapa? Karena kamu nanti nggak bisa dalam, tergantung kamu ya. Kamu mau aplikasinya, kalau super app tuh berarti kan harusnya dalam dong gitu ya. Kayak orang kalau ChatGPT kalau nggak pro, kamu nggak bisa ngapa-ngapain kan sebetulnya. Kalau cuma buat ngerasain doang ya iya. Karena tadi ingat, pokoknya cirinya orang yang mengalami hal ini itu perlu dibantu untuk sadar bahwa dia sedang mengalami gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa, aplikasi kamu atau desain aplikasi kamu itu bukan memaksa ya, tidak membangkitkan kesadarannya, berarti kan sebenarnya tidak efektif aplikasinya. Perkara penanganan sih, level penanganannya hanya sampai ke ya udah ini loh informasinya ada 1 sampai 20 dan posisinya ada di sini, di satu Jakarta, satu di sini. Kalau kamu di Surabaya kamu bisa ke sini, kalau kamu di Banten, nah paling itu yang perlu di-gather gitu. Bisa, atau bisa juga kalau misalnya kamu mau promosi ya, kemudian levelnya kan promosi dan pencegahan dan pengumpulan bukti lah ya kasarnya. Yuk Teti, itu misalnya bisa nih, kamu kan ada ya aplikasi misalnya dia kadang-kadang suka ngeluarin pop up, misalnya ngomong you are beautiful gitu misalnya, tahu kan yang kayak gitu. Nah itu kamu tulis kayak bahwa apa sih, misalnya kalau ada kata-kata ini berarti kamu tuh artinya ini. Nah nanti kamu bisa tuh artikelnya begini, kasus pernah ada begini. Jadi secara nggak langsung kamu kasih gambaran, tapi jangan kamu kasih visualisasinya ya, lebih ke kasusnya gitu. Misalkan ada nih kasus katanya di tempat kerja tuh kayak gini. Oke. Berarti nanti dia, jadi pelan-pelan kamu membangun istana memori kasarnya kalau betul psikologi, bahwa ada loh kasus kayak gini, dan itu tuh bisa bukan dicegah, dilaporkan lalu ditangani gitu.
kadang ada kan kayak gitu, atau biasanya ada, kalau kamu punya aplikasi, kalau saya sih ada aplikasi Alkitab misalnya keluar ayat hari ini gitu lah ya, Al-Quran juga gitu ayat hari ini atau quote hari ini misalnya, nah, kayak gitu. Jadi kamu pop up singkat terus apa kayak gitu, itu juga bisa. Gitu paling. Nanti kamu pikirin dulu deh sebelum ngomong sama Pak Desi, karena Pak Desi kan laki-laki. Maksudnya kamu harus tahu juga bahwa pasti ada gap di memahami bagaimana kebutuhan perempuan. Karena kan kamu perempuan, meskipun kamu nggak pernah mengalami atau kamu pernah tapi dengan cara yang berbeda, akan susah kan bahas itu dengan laki-laki. Gitu. Paham ya? Tuh. Laki-laki yang concern pun juga akan susah untuk memahami sudut pandang perempuan yang pernah mengalami kekerasan atau yang pernah menangani kasus kekerasan. Kayak bertanya-tanya, kenapa kok pilih jalan yang itu, kenapa kok jalan yang ini, akan gitu. Karena laki-laki kecenderungannya begitu. Kenapa kok kamu milih itu, terlalu ini sih emosional, dan kayaknya gitu ya. Nah itu yang kamu harus pikirin dulu sebelum kamu bimbingan lagi. Gitu sih. Ya, kamu pernah ngobrol sama orang yang ini belum? Apa? Yang ya pernah dapat kasus kekerasan atau pernah bantuin atau gimana? Belum. Nah itu berarti kamu harus banyak dulu kenalan sama orang-orang yang apa sih yang dibutuhin gitu loh, apa sih yang dirasain waktu dia ngalamin, misalnya dipegang gitu payudaranya, atau kamu dituduh di cubit pipinya sama entah laki-laki baru kenal misalnya gitu. Nah makanya anak sekarang batasan sentuhan fisiknya juga ngeblur nih. Gitu ya, kan kita nggak menutup kemungkinan misalnya nggak semua juga yang berjilbab juga merasa bahwa sentuhan fisik itu nggak boleh, ya kan? Nah, jadi misalkan kamu ngalamin kan, itu yang terjadi kan, gitu loh. Nah, itu tuh yang kemudian harus kamu pikirkan dalam pembuatan aplikasi, desain aplikasi sih, bukan buat aplikasi sih namanya. Gitu. Paham ya gambarannya? Jadi harus banyak ngobrol. Jadi ya gimana, atau baca kasus orang yang pernah ngalamin, gitu, atau yang sedang ngalamin gitu. Nggak cuma kekerasan bully atau lain ya, kekerasan dalam hubungan juga, pacaran kan bisa dong, bos sama itu pacaran juga bisa, untuk dia semena-mena, macam-macam deh kasusnya banyak banget. Dan karena kekerasan seperti itu biasanya manipulatif ya, terselubung. Makanya karena terselubung itulah makanya harapannya dengan desain yang kamu bikin kan bisa membantu sedikit dia yang tidak sadar gitu. Paham ya? Iya, Kalau kamu misalnya ada kepikiran apa ya tanya aja lagi, nggak apa-apa. Gitu, supaya kamu nggak salah langkah, itu aja sih. Takutnya nanti ntar pada oh ya ini bagus-bagus, terus dia suka nyemput, karena dia suka flexing ya. Iya kan, kamu kan tahu mahasiswanya, jadi kayak ini udah bagus banget nih, apalagi misalnya kamu IP-nya bagus, IP kamu berapa? 3,6. Nah kan IP-nya bagus nih, anak bimbing saya nih udah berhasil lagi. Kenapa Nis? Kok kayak orang gila? Kok mondar mandir kenapa? Jadi besok Rabu kan fotonya Rabu, iya kan? Bentar sorry, jam 1:30 tuh gitu. Jadi hati-hati jangan sampai maksudnya gini, bagus kamu punya, tapi kan masalahnya kamu dan Pak Desi nggak tahu nih, bukan orang yang bergerak di dunia itu, hati-hati gitu. Jadi jangan sampai nanti kamu udah apa jadi nih gini-gini tapi keliru alur berpikirnya, itu yang bahaya gitu. Makanya akhirnya teman-teman yang bergerak di bidang kekerasan nggak mau ngobrol sama orang yang nggak bergerak di bidang itu karena tidak bisa menjaga confidentiality gitu ya. Kamu pun dalam pemilihan kasus juga harus tahu, maksudnya oke nggak boleh disebutin ininya apa, gambarnya juga jangan, maksudnya jangan visualisasi, karena kita tuh cenderung lebih gampang inget, lebih terpapar dengan kentang kalau itu banyak gambarnya. Maksudnya gambar Ya kasusnya gitu, ya, gitu, paling diceritain aja, jangan disebutin ya nama samaran lah, itu pasti lah ya. Gitu, jadi hati-hati sih menurut saya. Kalau visual itu maksudnya nanti ke korbannya atau ke pelakunya? Korban. Pengaruhnya korbannya.
semua kita pendekatannya pendekatan korban. Kamu bikin apa-apa, kalau kekerasan pendekatannya harus pendekatan korban, karena kalau enggak bisa diamuk masa. Oke. Udah begitu aja. Oke, ya udah Kak. Makasih banyak ya Kak, udah ngebantuin, udah ngasih waktunya. Nanti kalau misalkan aku mau nanya-nanya lagi boleh ya? Ya nanti lihat-lihat ya kalau saya ada waktu. Iya, Udah kamu tahu nanti kan kalau ada tempatnya. waktu. Iya. Iya, oke. Coba hati-hati aja ketika ngomong, karena kamu mesti gini. Saya yakin Pak Desi pasti bantuin kamu, tapi masalahnya beliau bukan orang yang bergerak di bidang itu, makanya kan beliau suruh datang ke saya. Nah, kamu juga sebagai perempuan juga harus tahu batasannya dalam membuka semuanya gitu, maksudnya dalam bikin desainnya tuh jangan sampai kita ini aja deh dipamerin ini semua nggak bisa gitu. Harus tenang dulu, calm down dulu gitu. Jangan sampai kalau kita bikin kayak gini dampaknya apa nih, jangan sampai korban malah makin parah gara-gara ada aplikasi kamu kan gitu. Desain aplikasi kamu jangan sampai men-trigger. Jadi disclaimernya bahwa aplikasi ini bukan untuk memperparah gejala ya kasarnya gitu kan. Kamu kan harusnya aplikasi atau desain itu jadi obat. Nah itu goal kamu itu dulu, kepala kamu isinya itu dulu gitu. Makanya tadi kalau kamu penanganan boleh nggak ada komunitas, boleh, tapi nggak bijaksana. Karena itu tadi udah saya jelasin gitu. Ya jadi semua ada alasannya. Gitu. Oke, jelas ya. Iya. Udah ya. Oke. Makasih banyak ya Kak. Aku boleh